Oke, kita ketemu lagi. Gara-gara Baldur's Gate 3, ya genre CRPG, jadi dikenal lebih banyak orang. Tapi sebenarnya genre ini sudah banyak ngasih game-game legendaris yang bagus-bagus banget. Ya memang karena genre ini sebenarnya itu niche banget ya. Jadi banyak orang itu memang tidak tahu game-game CRPG lainnya yang bahkan menurutku lebih bagus dari BG3 yang endingnya sangat mengecewakan. Ya aku nggak mau spoiler di sini ya. Ya, jadi kita langsung bahas aja daftar game-game CRPG yang wajib dimainin. Buat yang game favoritnya tidak aku sebut di sini, coba tulis di komentar ya, game apa itu beserta alasannya. Game pertama yang aku rekomendasiin adalah Pillars of Eternity 2 Deadfire. Game ini aku taruh nomor satu karena menurutku ini yang paling berkesan buat aku dan aku paling seneng mainnya. Menurutku PoE 2 ini paling menyenangkan buat dimainin karena ada beberapa alasan. Gameplay dan ceritanya jelas kompleks ya dan karakter-karakternya pun sangat memorable. Tapi gameplay, cerita, dan karakter-karakter yang berkesan itu memang biasanya ciri khas dari CRPG. Yang membuat PoE 2 ini jadi yang paling menyenangkan dibanding yang lain di daftar ini adalah soal gameplaynya yang punya dua opsi, turn based sama real time with pause atau RTWP ya. Dari kedua opsi itu, implementasinya sama-sama menyenangkan. Ya, jujur aja ya, aku sebenarnya lebih suka real time with pause ya, RTWP itu tadi. Karena tempo permainannya jadi lebih cepat. Tapi biasanya kalau pakai real time with pause ini, micromanage-nya jadi overwhelming gitu. Nah, kerennya PoE 2 itu dia punya semacam custom AI yang bisa di-set yang relatif gampang. Misalnya nih, kalau ada musuh yang nyerang karakter wizard atau magi kita, yang emang kan harusnya jangan sampai kena damage ya. Karakter tank kita bisa di-set otomatis untuk nge-stun atau nge-taunt musuh yang nyerang tadi. Jadi ada banyak skenario-skenario yang bisa kita atur kayak programming tapi super sederhana ya. Misalnya yang kayak tadi aku kasih contoh ya. Jika kondisi A terjadi, lakukan action B ke karakter C. Ya itu skenario-skenario lainnya juga bisa ya. Pokoknya banyak banget lah skenarionya yang bisa kita set sendiri. Karena kita bisa custom sendiri, jadi kalau mau full custom AI, kita bisa tinggal nonton aja pas battle gitu kan. Ya karena kan semua sudah di set gitu. Tapi kalaupun ada yang lebih suka mainin satu atau beberapa karakter, ya kita juga tetap bisa mainin sebagian karakternya. Pokoknya battle di Deadfire ini beneran ngasih kebebasan lah. Kita sebagai pemainnya mau ngapain, dengan cara apa, ya ini yang buat aku paling suka sama Pillars of Eternity 2 Deadfire. Di game kedua ada game Larian Studio sebelum BG3, yaitu Divinity Original Sin 2. Sayangnya DOS 2 ini memang cuman terbase. Tapi aku namatin game ini sampai berkali-kali ya. Karena mekanisme gameplaynya itu sangat menyenangkan. Ceritanya juga bikin penasaran. Dan karakter-karakternya pun juga sangat berkesan. Dan menurutku sih ya, dibanding game-game lain di daftar ini, Divinity Original Sin 2 ini yang feel-nya paling mirip sama BG3. Ya karena kan sama-sama bikinan larian ya. Walaupun dari sisi kompleksitas mekanisme gameplay, ya ini DOS 2 ini kalah sama BG3. Tapi buat aku cerita DOS 2 ini jauh lebih superior. Buat orang-orang yang fanatik CRPG, Dragon Age Origin mungkin adalah versi yang sudah sangat simplified. Ya. Karena mekanisme gameplaynya jauh beda sama BG3, DOS 2, ataupun PoE 2 yang aku sebut tadi ya.
Tapi buat aku pribadi nih, game ini tetap sangat menyenangkan buat dimainkan. DAO ini juga pakai sistem RTWP ya, alias real time with pause ya. Plus sistem custom AI-nya juga nggak kalah lengkap kayak Deadfire yang aku sebut pertama tadi. Menurutku justru karena tidak sekompleks si RPG lainnya, DAO ini bisa jadi game pengantar buat orang-orang yang baru pertama kali pengen nyoba genre ini tanpa perlu ketakutan dengan gameplay yang terlalu kompleks. Dari DAO ini, orang-orang bisa belajar banyak basic ya dari si RPG, baru habis itu main ke game yang jauh lebih kompleks. Selain Pillars of Eternity 2 yang aku sebut pertama, Tyranny adalah game kedua dari Obsidian yang ada di daftar kali ini. Tyranny ini game rilisan 2016. Jadi memang ya grafisnya mungkin nggak kayak PoE 2 atau malah BG3. Tapi daya tarik utama dari si RPG itu memang sebenarnya bukan grafisnya, tapi lebih ke mekanisme gameplay dan cerita yang kompleks. Dan Tyranny ini bisa ngasih semuanya itu dengan sangat memuaskan. Pokoknya ini game hidden gems banget lah ya. Ini salah satu CRPG yang wajib banget buat dimainin. Lanjut ya. Setelah Tyranny, kita ke game yang lebih klasik lagi, yaitu Neverwinter Nights 2 yang dirilis di 2006. Ini game ketiga dari Obsidian di daftar kali ini. Ya ini jujur aja, aku memang salah satu fanatik sama game-gamenya Obsidian. Game ini juga keren banget ya buat yang pengen nyari gameplay atau cerita yang kompleks. Oh iya nih, mumpung di sini, di game-game yang sebelumnya aku mention, memang kan beberapa game adalah seri keduanya ya. Kayak PoE, DOS, atau NWN ini. Game pertama dari PoE, DOS, atau NWN tadi itu juga sebenarnya bagus-bagus banget buat aku ya. Tapi memang menurutku yang wajib dimainkan adalah game-game keduanya. Setidaknya buat yang spesifik aku sebut seri keduanya ya. Ya kecuali kayak DAO yang merupakan game pertama dari seri Dragon Age. Atau kayak Tyranny yang memang sampai hari ini belum ada game lanjutannya. Kita lanjut ke game berikutnya, yaitu Pathfinder Wrath of the Righteous ya. Sama kayak beberapa game yang aku mention tadi, ini game kedua dari Pathfinder. Karena game pertamanya itu namanya Pathfinder Kingmaker. Menurutku sih sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Pathfinder Kingmaker itu lebih down to earth lah ya ceritanya. Tapi dari sisi gameplay, WOTR itu memang lebih bagus karena lebih kompleks dan lebih banyak kontennya. Pathfinder ini juga bisa dimainkan dengan dua opsi, yaitu turn based sama real time with pause. Tapi sayangnya baik WOTR ataupun Kingmaker ini jadinya sangat micromanage banget kalau pakai sistem RTWP-nya. Karena dia memang nggak ada sistem custom AI kayak yang ada di Deadfire ataupun DAO. Sekarang kita sampai ke game-game yang temanya di luar fantasi abad-abad pertengahan atau gaya-gaya Middle Earth gitulah ya. Wasteland 3 ini lebih ke zaman post-apokaliptik. Meski beda setting, game yang dirilis di 2020 kemarin, menurutku sih tetap jadi salah satu game wajib buat yang tertarik sama si RPG yang kompleks dan ceritanya sangat berkesan. Nah, kalau yang ini, dua game ini sebenarnya franchise dari Star Wars. Jadi ya settingnya futuristis gitulah ya. Menurutku nih, Knights of the Old Republic 1 dan 2 ini ya setara lah ya. Di sisi cerita, KOTOR 1 itu mungkin lebih superior. Tapi dari sisi gameplay, KOTOR 2 menurutku jauh lebih bagus. Ini game juga game klasik karena dirilis tahun 2003 dan 2004. Jadi mungkin banyak orang-orang awam ya mungkin nggak akan betah ya awal-awal main. Tapi kalau bisa sabar untuk memainkan ini di awal-awal, teman-teman akan dapat pengalaman bermain yang mungkin tidak akan terlupakan.
Sekarang kita ke game terakhir di daftar ini. Shadowrun Trilogy ini terdiri dari 3 game sebenarnya, yaitu Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall, sama Shadowrun Hong Kong. Dibanding game-game lain yang ada di daftar ini, mungkin seri Shadowrun adalah buatan game developer yang paling kurang dikenal di kalangan CRPG ya. Tapi menurutku game futuristis dan apokaliptik ya atau cyberpunk ya, gaya-gaya cyberpunk ini tetap wajib banget buat dicoba. Nutup nih, game-game CRPG itu memang biasanya grafisnya kalah dibanding game action ataupun game-game RPG modern ya. Tapi kekurangan itu ditutup sama cerita dan gameplay yang jauh lebih kompleks yang biasanya akan sangat berkesan banget untuk ditamatin. Karena grafis bukan jadi daya tarik utamanya juga, enaknya game-game CRPG ini juga biasanya kebutuhan speknya itu rendah banget. Dan harganya itu juga sudah murah-murah banget sekarang. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.